حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Para jamaah hamba-hamba Allah yang mulia, malam ini kita akan membahas tentang hukum pada saat sholat memakai busana yang terkena najis. Para jamaah, kasus ini sering terjadi ketika seseorang sedang melakukan safar atau perjalanan. Pada saat melakukan perjalanan, mampir di rest area misalnya, atau di tempat-tempat yang memungkinkan untuk bisa istirahat, kemudian ke sana masuk ke toilet. Nah, terkadang ketika berada di toilet, kemudian kencing dan sebagainya, sebagian air seni tadi itu mengenai bajunya atau mungkin celananya. Nah, orang ini sebenarnya ingin sholat. Dia sadar bahwa bajunya sudah terkena najis. Apakah boleh sholat dengan menggunakan busana atau pakaian yang sudah terkena najis itu? Para jamaah, orang ini sudah paham bahwa salah satu syarat untuk sahnya sholat adalah pakaiannya harus suci. Tetapi saat itu dia tidak membawa salin, tidak membawa ganti baju, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk ganti busana yang suci. Dalam keadaan seperti ini, sementara waktu sholat sudah hampir habis, bolehkah dalam keadaan darurat seperti itu tetap sholat dengan menggunakan busana atau pakaian yang terkena najis seperti itu? Para jamaah, mari kita baca beberapa hadis berikut ini yang menjelaskan tentang keharusan menggunakan pakaian yang suci ketika hendak sholat. Pertama, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "Idza jaa ahadukum al-masjida." Apabila seseorang di antara kamu mendatangi masjid untuk sholat, fal yuqallib na'laihi, maka hendaknya dibalik sandalnya itu, dilihat, diperhatikan sandalnya itu apakah ada najis atau tidak. Fa in ra'a fihi ma adzan, apabila melihat di dalam kedua sandalnya tadi itu ada kotoran, ada najis,
fal yumit, maka bersihkan dulu. Wal yusalli fihima, kemudian dia boleh sholat dengan menggunakan keduanya. Ini hadis riwayat Ad-Darimi dan Al-Hakim. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Para jamaah, mungkin bagi kita agak sulit memahami kenapa kok sandal yang dipersoalkan di situ. Karena kita tidak ada yang pakai sandal ketika masuk masjid. Zaman dulu mungkin bisa dibayangkan bahwa belum ada karpet seperti ini, sehingga masjid itu ya masih seperti tanah biasa, hanya ditindingi kanan kiri gitu saja, dengan segala kesederhanaan. Dan banyak yang ketika sholat dengan menggunakan sandalnya itu. Mungkin sekarang boleh digambarkan menggunakan sandal yang khusus untuk masjid, yang tipis itu. Seperti kaos kaki tapi tebal, jadi untuk menghindari kedinginan dan sebagainya, maka dia menggunakan sandalnya itu dan sholat pakai itu. Nah, di sini Nabi mengingatkan, apabila pada sandalnya itu, pada yang dikenakan itu ada unsur najis, bersihkan dulu. Nggak boleh sholat dalam keadaan menggunakan sebagian yang dipakai tadi itu yang terkena najis. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna Jibrila, bahwasanya Jibril sallallahu alaihi wasallam, atani, datang kepadaku, kata Nabi. Fa'akhbaroni, kemudian Jibril mengabarkan kepadaku, memberitahu kepadaku, anna fihima, bahwasanya di kedua sandal qadharon, ada kotoran, qala adzan, atau semacam barang najis. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, idza jaa ahadukum ilal masjidi, apabila seseorang di antara kamu mendatangi masjid untuk sholat, fal yangzur, perhatikan dulu, lihat dulu yang dipakai itu, termasuk sandalnya itu, apakah ada najis atau tidak. Fa in ra'a fi na'li qadharn al adzan, apabila melihat ternyata ada najisnya di situ, fal yamsahu, maka bersihkan hingga suci, wal yusalli fihima, baru kemudian sholat dengan menggunakan keduanya. Nah, dua hadis ini oleh para ulama ahli fikih dijadikan dalil bahwa kalau mau sholat, maka pakaian yang digunakan, apakah itu mungkin pecinya, apakah itu bajunya, apakah celananya, atau bahkan mungkin bagian bawah kaos kaki dan sebagainya, ketika pakai semuanya harus suci. Tidak boleh kalau tidak suci. Nah, para jamaah, sekarang problemnya adalah ketika seseorang sedang melakukan perjalanan, kembali kita sampaikan tadi, ketika seseorang sedang melakukan safar, dalam perjalanan itu tadi saya katakan mampir ke toilet, ya, kemudian tidak sengaja percikan air seni tadi itu mengena celana, sehingga kita sadar itu najis. Sementara kita mau sholat, ya, kita mau sholat, pakaian najis di masjid atau musola yang ada itu tidak tersedia ganti pakaian. Kita sendiri juga tidak tersedia pakaian pengganti, sehingga praktis tidak bisa ganti baju. Dalam keadaan seperti ini, bolehkah sholat dengan menggunakan pakaian yang tadi sudah terkena najis itu? Para jamaah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Nah, jadi kalau ngaji fikih
Kalau belum menyampaikan ulama beda pendapat itu kayaknya ya belum lengkap. Makanya kalau ada mazhab-mazhab itu karena memang umumnya cara mengambil keputusan berbeda. Nah, dalam hal ini paling tidak ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang tadi punya busana lalu terkena najis kemudian mau sholat dan tidak ada pakaian pengganti kecuali yang najis itu saja, maka kata pendapat pertama, orang itu harus tetap sholat dengan menggunakan pakaian seadanya, walaupun najis nggak apa-apa. Nah, pendapat ini dipegangi oleh kalangan ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Nah, dalam pandangan mazhab Maliki yang tadi mengatakan bahwa harus tetap sholat menggunakan pakaian yang sudah kena najis itu karena terpaksa. Nah, khusus mazhab Maliki mengenai ini, jika nanti setelah sholat kok ternyata tiba-tiba datang orang, ini baju suci, artinya menemukan pakaian yang suci, maka orang tadi diharuskan mengulangi sholatnya. Ini pendapat ulama mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Hambali yang juga sama pendapatnya dengan mazhab Maliki tentang harus menggunakan pakaian seadanya tadi itu, maka di kalangan ulama mazhab Hambali mengatakan ia harus sholat dengan pakaian yang terkena najis itu dan tidak boleh sholat dengan telanjang. Jadi dia harus sholat dengan pakaian yang walaupun kena najis itu, tidak boleh sholat dengan telanjang. Ini tambahan dari mazhab Hambali. Tetapi kemiripan lagi dengan mazhab Maliki adalah setelah dia sholat apa adanya tadi itu, kemudian kok tiba-tiba mendapatkan pakaian pengganti, maka dia harus mengulangi. Pendapat ini agak berat ya. Sudah tadi terpaksa berpakaian dengan sholat dengan pakaian najis, setelah selesai disuruh mengulangi lagi. Nah, di antara ulama ini adalah Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi atau Al-Muqaddasi. Beliau mengatakan begini, wa man lam yajid, barang siapa tidak menemukan illa thawban najisan, kecuali hanya dapat pakaian yang sudah najis itu, sholat, maka orang itu harus sholat fihi, dengan pakaian yang terkena najis itu. Wa ada alal mansus, dan orang itu harus mengulangi. Ini pendapat yang umum di kalangan mazhab Hambali. Wa taharraju alla yu'ida bina'an ala man shalla fi maudhi'in najisin la yumkinuhu al-khuruj minhu fa innahu qala la i'adata alaihi. Ada bagian pendapat lain masih di kalangan mazhab Hambali, dalam keadaan yang seperti itu, maka ketika orang sudah mengalami kesulitan, maka selain dia tadi diharuskan sholat dengan pakaian najis seperti itu, setelah selesai tidak perlu mengulangi lagi. Ini yang ringan ini. Jadi sudah selesai sholat, kemudian tidak perlu mengulangi lagi. Kalau di kalangan Maliki tadi masih diharuskan mengulangi lagi. Nah, itu pendapat pertama. Jadi pendapat pertama ini didukung oleh kalangan ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali, yang intinya harus tetap sholat dengan menggunakan busana seadanya, walaupun itu sudah terkena najis karena terpaksa.
Pendapat yang kedua, para jamaah, jangan heran. Pendapat kedua mengatakan, dalam keadaan seseorang pakaiannya terkena najis, orang ini sudah mencoba mencari penggantinya, baju pengganti atau salin dalam bahasa kita, tapi juga tidak dapat. Adanya hanya pakaian yang najis itu, sementara dia harus sholat. Dalam keadaan seperti ini, kata pendapat yang kedua ini, dia tetap harus sholat dan tidak boleh pakai pakaian yang kena najis itu, tidak boleh. Tetapi dia harus sholat dalam keadaan telanjang. Ini pendapat yang kedua. Kita nggak bisa bayangkan gimana kira-kira caranya ya. Tapi saya mencoba merenungkan, oh kira-kira sholatnya itu cari kamar khusus yang gelap gitu, ya, nggak usah jamaah, ini jamaah tambah bingung kabeh. Ya. Wallahu alam, ini nggak dijelaskan, ini hanya bayangan saya. Jadi pendapat ini mengatakan kalau jelas busananya sudah terkena najis, pokoknya tidak boleh dipakai sholat. Jika harus segera sholat, dia harus sholat dalam keadaan telanjang. Ini pendapat Imam Syafi'i dan juga para ulama Syafi'iyah. Nah, para jamaah, mari kita membaca kalimat Imam Syafi'i terkait dengan masalah ini. Dan ini ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab yang sangat yang sangat besar, namanya Al-Um, kitab induk, kitabnya Imam Syafi'i. Beliau menulis begini: walau asobat thawbahu najasatun, kalau sekiranya pakaiannya terkena najis, walam yajid ma'an, dan tidak mendapatkan air lihusli, untuk membersihkannya, untuk mencucinya. Jadi kalau pakaiannya terkena najis, sebenarnya ingin mencucinya tapi nggak ada air, sehingga bajunya tetap najis. Shalla uryanan, maka orang itu sholat dengan dalam keadaan telanjang. Walayung itu, dan tidak usah mengulangi lagi sholatnya. Ini ringannya itu tidak usah mengulangi. Nah, masalahnya itu adalah sholat dengan telanjang. Walam yakun lahu ayusollia fi thawbin najisin, orang itu tidak boleh sholat dengan pakai pakaian yang terkena najis, tidak boleh. Jadi rupanya beliau ini lebih menekankan, pokoknya kalau sholat harus pakai pakaian yang suci, jangan ada pada tubuhnya terkena yang najis. Sehingga tadi dikatakan kalau terpaksa harus segera sholat, waktunya mepet misalnya, ya sudah, tidak usah pakai busana, sholat uryanan dalam keadaan telanjang. Nah, para jamaah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga beberapa ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Ini ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um juz 1 halaman 74. Itu pendapat yang kedua. Yang pertama tadi mazhab Maliki, mazhab Hambali, yang kedua mazhab Syafi'i, yang keempat pendapat mazhab Hanafi. Bagaimana beliau? Para jamaah, yang ketiga ini berpendapat bila tidak mendapatkan pakaian kecuali hanya yang terkena najis itu, sementara waktu sholat udah akan habis, kemudian tidak ada kesempatan untuk mencuci pakaian yang najis itu, maka ia boleh sholat dengan pakaian yang terkena najis itu. Jadi pendapat yang ketiga ini agak mirip dengan pendapat pertama. Intinya dibolehkan sholat
dengan pakaian yang terkena najis karena darurat, karena tidak ada kesempatan untuk berganti. Nah, ada rincian pendapat di kalangan mazhab Hanafi. Nah, disebutkan oleh ulama mazhab Hanafi bernama Imam Al-Kasani Al-Hanafi. Beliau mengatakan begini. Ini agak detail, mudah-mudahan kita bisa paham. Fa in kana rub'u tahiron, jika pakaian yang digunakan itu seperempatnya dalam keadaan suci, berarti kalau kita pakai baju dan celana, kemudian yang terkena hanya celana misalnya, berarti kan bajunya kan bersih, berarti kan 50% suci, artinya banyak yang suci. Ini dikatakan sekiranya dari pakaian yang ada itu seperempatnya masih suci, artinya tidak seluruh pakaian yang digunakan itu najis semua. Lam yujiz hi ayusalliya uryanan, maka orang seperti itu tidak boleh sholat dalam keadaan telanjang. Bal yajibu alaihi ayusalliya fi dzalika thawb, tapi dia wajib sholat dengan pakaian yang terkena najis itu. Saya ulangi lagi, ini agak sulit ya. Jadi katanya, kalau orang itu punya pakaian, kemudian yang terkena pakaian itu lalu terkena najis, yang terkena najis hanya sedikit, ya. Bahkan dikatakan di sini seandainya dari pakaiannya ada itu seperempatnya masih suci, sedikit kan seperempat ya, masih suci, maka orang yang dalam keadaan begini ini tidak boleh sholat dengan telanjang, tetapi wajib sholat dengan pakaian yang terkena najis itu. Padahal hanya seperempat yang suci, apalagi kalau separuh malah diwajibkan pakai pakaian itu dan tidak boleh telanjang. Li'anna rub'a fama fauqahu fi hukmil kamal. Ini kaidah yang dipakai mazhab Hanafi, karena seperempat dan lebih itu, lebih dari seperempat itu dianggap seperti sempurna. Jadi kalau sudah sucinya kok masih ada seperempatnya, dianggap podo karo suci kabeh, gitu maksudnya itu. Sehingga ketika dia harus sholat, maka dia harus menggunakan pakaian yang terkena najis itu. Nah. Lebih lanjut dikatakan begini. Nah, tadi kan berarti 2/3, 2/3 yang najis, 1/3 yang suci tadi itu. Sekarang wa in kana kulluhu najisan. Bagaimana jika seluruhnya terkena najis? Seperti apa bayangkan ya, kok semuanya kena najis? Ya pokoknya seandainya semuanya terkena najis, awit tahruminu aqalla minar rubu', atau yang suci itu sedikit sekali, mungkin 1/5-nya, kurang dari 1/4. Yang suci itu hanya sedikit, kurang dari 1/4, katakanlah 1/5-nya suci. Fahuwa bil khiyar fi qouli Abi Hanifah. Menurut Imam Hanafi, dia boleh pilih. Jadi kalau pakaiannya itu terkena najis semuanya, atau ya tinggal sedikit yang suci itu, mungkin tinggal 1/5-nya yang suci, maka orang ini boleh memilih 2 hal. Yang pertama, nah ini, dia boleh sholat dengan telanjang, kayak pendapat kedua tadi. Dia boleh milih, dia boleh sholat dengan telanjang ketika seluruh pakaiannya terkena najis. Walakinna sholat fi thawbi afdal, tetapi walaupun sholat dengan telanjang tadi dibolehkan, kalau tetap pakai pakaian najis itu lebih bagus, afdal, lebih utama, kata mazhab Hanafi ini. Wa qala Muhammad
Nah, kata murid Imam Hanafi yang lain namanya Muhammad, la tuju illam atsaub, tidak boleh sholat kecuali harus pakai pakaian. Jadi walaupun sama-sama mazhabnya, mazhab Hanafi, itu ada dua pendapat. Pendapat pertama boleh pilih, mau telanjang boleh, pakai najis boleh. Tapi kata muridnya yang kedua ini namanya Muhammad mengatakan tidak, pokoknya harus berpakaian, tidak boleh telanjang. Nah, itu pendapat dari kalangan mazhab Hanafi. Nah, para jamaah, kalau kita suruh milih pendapat yang mana? Gitu ya. Kan nanti ada 3 pendapat. Saya ulangi lagi biar kita ingat. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama, tetap harus sholat menggunakan pakaian yang terkena najis itu. Tapi kalau sudah selesai, kok kemudian menemukan busana yang suci, nah ya harus mengulangi lagi sholatnya. Itu agak berat. Tapi itu sudah pendapat ulama yang pertama dari kalangan mazhab Maliki dan Hambali tadi. Tapi di kalangan mazhab Hambalinya ada sebagian bercabang pendapatnya boleh sholat dengan pakaian najis itu dan tidak usah mengulangi. Nah, ini yang ringan. Pendapat kedua, wah ini sing rada penasaran kita itu. Apa? Ketika seseorang sadar bahwa pakaiannya benar-benar telah terkena najis, maka orang itu tidak boleh sholat dengan pakaian najis itu. Tidak boleh. Kalau dia harus sholat, maka dia harus sholat dalam keadaan telanjang kalau nggak dapat gantinya. Pendapat kedua. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, pendapat kedua tadi mazhab Syafi'i. Pendapat keempat yang ketiga adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tadi itu agak ada urainya macam-macam tadi itu ya. Jadi kalau pakaian dipakai itu tidak seluruhnya kena najis. Misalnya separuh kena najis, bahkan nanti dikatakan seperempatnya masih suci, maka dia harus sholat dengan pakaian yang terkena najis itu. Tidak boleh telanjang. Tapi jika seluruh pakaiannya terkena najis, semuanya kena najis, kata Imam Hanafi dan Abu Yusuf, dia boleh milih tadi itu, mau sholat pakai pakaian najis itu atau dengan cara sholat dengan telanjang. Tetapi murid yang satunya dari mazhab Hanafi juga mengatakan tidak, tetap harus sholat berpakaian walaupun pakaiannya terkena najis. Nah, itu 3 pendapat. Sekarang bagaimana pendapat ulama kontemporer? Tadi itu pendapat ulama yang hidup lebih dari 1000 tahun lalu. Nah, sekarang mari kita ikuti kajian ulama yang hidup semasa dengan kita. Beliau meninggal tahun 2016. Namanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama Saudi. Apa kata beliau? Beliau mengatakan begini: apabila najis yang menempel di pakaian itu tidak mungkin dihilangkan, padahal telah tiba waktu sholat, dan ia dalam keadaan dalam perjalanan, lalu khawatir waktu sholat habis, maka yang bisa dilakukan oleh orang ini adalah meminimalisir najis yang ada pada pakaian itu. Kalau kena kencing enggak bisa deh. Tapi kalau misalnya kena tinja, kotoran manusia, mungkin bisa dihilangkan dikit-dikit itu. Enggak nemen nomblok gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba anak kita ini mungkin sakit lalu mencret jros gitu kan, kena baju kita najis kan, maka usahakan dihilangkan sebisa mungkin. Kalau nyuci enggak mungkin karena mungkin enggak cukup air, dihilangkan dikit-dikit sebisanya, sehingga mungkin tinggal baunya yang nggak bisa hilang, misalnya kayak gitu. Kata Syekh Al-Utsaimin, itu sudah bagus, sehingga nanti sholat
tetap menggunakan pakaian yang terkena najis, yang sudah diupayakan dikurangi benda-benda najis yang menempel pada pakaiannya. Nah, yang tidak mungkin seperti bau yang sudah menempel ke pakaian tadi, maka yang tidak mungkin dihilangkan, maka tidak masalah, itu akan dimaklumi. Nah, kemudian Syekh Al-Utsaimin menyampaikan dalil fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu. Laksanakanlah perintah Allah sampai pada batas kamu bisa melakukan. Kalau tidak, ya sudah, tidak usah dilakukan, nggak bisa. Itu Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16. Wattaqullah mastata'tum. Jadi pada kondisi tertentu para jamaah, ketika kita tidak sanggup melakukan sesuatu, ya pasrah kepada Allah. Kita bisanya sampai di sini. Nah, dalam kasus pakaian yang terkena najis ini, kata Syekh Al-Utsaimin, cobalah dibersihkan dulu sebisanya. Nah, bayangan saya lalu kotoran itu, kalau kencing kan tidak bisa dibersihkan sama sekali, kan cairan, lalu tinggal baunya kan gitu. Nah, kalau kotoran masih bisa dihilangkan, paling tidak dikurangi benda-bendanya itu, nah, sehingga tidak lagi tampak menempel pada pakaian kita. Dalam keadaan seperti itu, asal sudah berusaha menghilangkan atau mengurangi benda-benda najis pada pakaian itu sudah dianggap mastata'tum, kamu telah melakukan sesuai dengan kemampuanmu. Ini kata Syekh Al-Utsaimin. Lebih lanjut, Al-Utsaimin mengatakan bahwa seseorang bisa sholat dengan pakaian tersebut walaupun najis karena terpaksa, dan tidak wajib mengulangi sholatnya. Jadi beliau ini kan dikenal mazhab Hambali. Tadi saya katakan mazhab Hambali ada dua kelompok, yang satu mirip mazhab Maliki harus mengulangi, yang satu tidak. Beliau termasuk yang berpendapat tidak perlu mengulangi. Ini saya kira pendapat yang meringankan, ya. Sebab kalau orang harus mengulangi lagi, repot juga itu, ya. Nah, beliau mengatakan begini, fatusolli bitsaubi, maka kamu katanya kepada muridnya, ya, Syekh Utsaimin bilang pada muridnya, maka Anda harus sholat dengan pakaian itu. Walau kana najasan, walaupun pakaian itu terkena najis. Wala i'adata 'alaika, dan kamu tidak perlu mengulangi lagi. Al-qaul rajih, ini pendapat yang kuat, yang lebih kuat, kata Syekh Al-Utsaimin. Kemudian Al-Utsaimin memberikan argumen bahwa yang demikian itu adalah bagian dari takwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupan yang ada pada diri orang itu. Nah, karena itu kata beliau, apabila seseorang telah melaksanakan ketakwaan sesuai dengan kemampuan yang ada, maka dia dipandang telah melaksanakan apa yang telah diwajibkan pada dirinya. Dan siapa saja yang telah berusaha maksimal untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atas dirinya, maka orang itu telah terbebas dari kewajiban. Yang terakhir para jamaah, yang terakhir, nah, ini menurut Tarjih Muhammadiyah, sekedar untuk bandingan saja. Nah, di dalam buku HPT yang ketiga itu, di sana ada pembahasan bagaimana sholat ketika dalam suasana terjadi bencana. Dikatakan, jika pakaian seorang terkena najis, salah satu dari yang disebutkan misalnya najis itu adalah kotoran manusia, muntah, air madhi, wati, dan lain, maka pakaiannya tadi tidak sah untuk dipakai sholat. Itu pertama dulu. Ia harus menanggalkan pakaian itu, harus ganti dengan pakaian yang lain. Tapi jika cari pakaian pengganti tidak dapat, sementara dia harus segera sholat, waktunya hampir habis, maka dia boleh sholat dengan pakaian yang terkena najis itu, dan sholatnya dianggap sah.
sehingga tidak perlu mengulang. Nah, para jamaah, ada kaidah yang umum, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam keadaan darurat, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, yang tadinya haram menjadi mubah. Itu ketika dalam keadaan darurat. Nah, para jamaah, itulah beberapa hal yang bisa disajikan pada kesempatan malam ini. Jadi intinya, kalau kita suatu ketika dalam keadaan terpaksa mau sholat pakaian terkena najis dan tidak ada ganti, maka dibolehkan sholat dengan pakaian seadanya. Allah Maha Tahu, Allah maklum dengan keadaan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.